Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang memiliki sangat banyak koleksi tanaman hiasnya ya. Dan ini beberapa jenis tanaman hias yang berada pada bagian samping rumah. Dan di sini menggunakan rak dari besi yang memang memiliki ukuran yang sangat panjang ya, sehingga bisa menampung cukup banyak tanaman hias dan tanaman hias tersebut bisa tertata dengan rapi. Dan tidak hanya memiliki tanaman hias pada bagian samping rumah, namun pada bagian depan ya, ini depan rumah, ini ada beberapa tanaman sayuran yang ditanam pada bagian sisi luar rumah ini ya, yang menggunakan rak dari bambu. Dan kemudian pada bagian atasnya di situ ditaruh beberapa jenis tanaman hias yang memang memiliki ukuran yang cukup besar, karena secara kebetulan juga rumahnya ini berada di pinggir jalan raya ya, jalan utama, sehingga dengan keadaan tanaman hias ataupun tanaman sayuran itu setidaknya bisa menghalau debu ataupun polusi-polusi kendaraan. Dan hampir pada setiap sudut rumah ini yang ada hanya tanaman hias ataupun tanaman-tanaman sayuran, dan juga banyaknya tanaman-tanaman buah yang memang sudah memiliki ukuran-ukuran sangat besar, sehingga keberadaan halaman sini ataupun rumah ini benar-benar sangat asri sekali ya. Dan di sini pada bagian teras depan di sini ada beberapa tanaman hias aglonema, ada begonia juga, dan ada tanaman hias philodendron yang ditaruh ataupun di packing menggunakan rak dari besi yang berwarna putih ini. Dan kemudian di sini ada tanaman hias begonia red wallet ataupun brevirimosa. Ini benar-benar cantik sekali dan sangat rimbun sekali. Pada bagian sudut ya, sudut ini bersebelahan dengan pintu, ini juga ditaruh ada rak ya, rak dari besi yang ditaruh beberapa jenis tanaman hias pada sisi sebelah sini. Dan pada bagian sini juga masih memiliki halaman yang sangat luas ya, dan keberadaannya juga terbilang bersih untuk pada bagian halaman yang ukurannya seluas seperti ini ya. Senang banget ya memiliki hobi untuk menanam tanaman hias ataupun tanaman buah dan sayuran, dan masih memiliki halaman yang sangat luas seperti ini. Dan di sini saya bakalan memulainya pada bagian sisi sini dulu ya, sisi sini dulu. Di sini ada tanaman hias, ada pisang hias, kemudian juga ada perslili, kemudian ada tanaman hias sepertinya ini philodendron yang ungu hijau ya, ungu hijau. Dan kemudian di sini juga ada perselili yang bangkok yang memiliki ukuran bunga lebih besar dan daunnya juga dan lebih tebal juga. Dan kemudian di sini ada beberapa tanaman hias yang ditaruh pada bagian bawah. Di sini ada tanaman hias, ada puring dasi. Kemudian di sini juga ada puring. Kemudian ada tanaman hias miana. Dan di sini ada beberapa tanaman hias yang dipacking menggunakan rak dari besi. Dan di sini sangat banyak koleksinya, berbagai jenisnya. Di sini saya bakalan cek satu-satu ya. Di sini ada tanaman hias philodendron. Kemudian juga ada tanaman hias colocasia Grand Magic. Kemudian juga di sini ada tanaman hias Army Thailand, keladi Army Thailand. Kemudian juga di sini ada tanaman hias Anthurium. Ini sepertinya lebih masuk ke yang tarantula ya. Ini bagian daunnya ini lebih memanjang dan bagian sini ujung sini agak mengerucut. Dan kemudian juga ada tanaman hias Anthurium kuping gajah.
kemudian juga ada flamingo. Dan keberadaan di sini dengan adanya pohon-pohon yang sudah besar ya, tanaman-tanaman buah seperti ini benar-benar sangat asri sekali. Meskipun keberadaannya berada di pinggir jalan raya, namun saya bisa menghirup bahwa udara di sekitar ini benar-benar segar dengan adanya atau banyaknya tanaman-tanaman hias. Dan pada bagian atasnya situ ada tanaman hias sansevieria yang ukuran-ukuran mini ya. Dan kemudian di sini ada tanaman hias keladi redbone. Kemudian juga ada keladi wayang. Kemudian ada keladi tisu. Ada keladi Lansworton. Ada juga keladi Freda Hembley. Dan ada juga keladi tricolor. Kemudian ada keladi Mirjani. Kemudian ada tanaman hias keladi bercak darah. Kemudian ada keladi joker. Dan bagaimana untuk mendapatkan warna keladi joker ini, warna merahnya ini menyeluruh ya. Yang bisa dipastikan adalah ukuran umbi. Yang pertama, ukuran umbi. Ketika pada bagian umbi pada tanaman hias keladi joker ini belum memiliki ukuran umbi yang cukup besar, maka biasanya pada bagian daunnya ini warna merahnya ini belum menyeluruh. Namun ketika sudah memang benar-benar besar ya umbinya, ukuran umbinya ini secara otomatis meskipun daun baru juga akan langsung merah semua, hampir merah semua. Yang warna hijau hanya pada bagian tepinya saja. Kemudian juga ada keladi red barret. Di sini subur-subur banget ya tanaman-tanaman hiasnya. Dan kemudian di sini juga ada amazonica. Dan di sini penggunaan media tanamnya di sini menggunakan ada yang sekam bakar, ada yang mentah, yang dicampur dengan tanah. Namun ukuran tanahnya terlihat sekali lebih banyak ya. Terlihat lebih banyak. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Anthurium Mickey Mouse, ada Divenbasia White Etna, ada Calathea ornata batik, ada Anthurium Mickey Mouse, juga ada tanaman hias Aglonema Snow White, kemudian ada bambu Jepang. Kemudian di sini juga ada tanaman hias, ini ada Aglonema batik, ruby batik. Dan sebenarnya untuk jenis yang ini ya, jenis yang ini sama ini merupakan satu indukan. Karena ini sudah bermutasi ya, jadi bagian daunnya ini begitu cantiknya. Sementara ini masih belum menampakkan warna corak cantik seperti ini. Dan di sini sang pemilik ya, ini sangat pintar sekali untuk bagaimana caranya memperbanyak tanaman hias Aglonema ini dengan begitu cepat. Di sini yang pertama bisa terlihat dengan jelas ya. Di sini sang pemilik melakukan pemangkasan pada bagian batangnya. Ini kemudian dicacah. Ini sudah mulai memunculkan tunas-tunas baru, sudah mulai terlihat ya. Dan kemudian di sini juga sang pemilik memangkas pada bagian tanam Aglonema yang memang sudah memiliki mata tunas yang banyak dan sudah terlihat tua, sehingga ini juga akan memudahkan memunculkan tunas yang baru seperti ini ya. Ini ada beberapa contohnya. Bagian indukannya ini dipangkas dan kemudian pada bagian tunas-tunasnya ini sudah mulai memunculkan tanaman-tanaman baru seperti ini. Di sini banyak banget. Ini juga ada ya, ini ada Aglonema heng-heng. Jadi memang ketika melakukan split ataupun peremajaan atau bahasa kerennya itu propagasi, itu memang untuk memperbanyak tanaman hias Aglonema itu akan lebih cepat. Karena ketika membiarkan batang tuanya tetap tidak dipangkas, maka juga akan
semakin lama untuk memiliki koleksi tanaman hias aglonema. Dan saya berlanjut lagi kepada beberapa tanaman hias lainnya yang berada di sini ya. Di sini juga ada tanaman hias keladi balon, ada anthurium gelombang cinta, ada begonia total putih, ada tanaman hias palmata brown, ada hipotes juga, hipotes putih. Kemudian ada begonia black velvet. Dan kemudian di sini ada tanaman hias keladi seksi pink ya, seksi pink. Nah, di sini juga ada tanaman hias keladi wayang yang sepertinya baru saja mengalami masa-masa dorman. Dan ketika baru saja melalui masa-masa dorman ya, itu biasanya akan memunculkan daun yang jauh lebih baik. Pertumbuhannya juga akan lebih bagus juga ketika sudah melalui masa dorman. Seperti ini. Karena biasanya dorman itu hanya membesarkan pada bagian umbinya ya, sehingga ketika masa dorman itu usai, maka akan menghasilkan tanaman keladi itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di sini juga ada tanaman hias keladi archeshed ataupun butterfly. Kemudian ada keladi keris. Sangat telaten ya, sangat telaten sang pemilik ini ya untuk merawat tanaman-tanaman hiasnya. Di sini juga ada tanaman hias keladi daun ganda, ada keladi gingerland juga, ada calathea, cakep banget ya. Sangat senang saya ketika berada di sini dan saya harus melihat tanaman-tanaman hias yang bisa tumbuh dengan subur, dan bagaimana juga sang pemilik melakukan penanamannya dengan cara yang baik, perawatan yang baik. Itu juga menjadi ilmu buat saya sendiri. Dan kemudian pada bagian sisi sini, di sini juga ada beberapa tanaman hias yang di packing menggunakan rak ya, menggunakan rak dari kayu. Di sini ada succulent, ada Divenbasia Silver Charlie, kemudian ada Kala Lily juga. Banyak banget koleksinya. Dan kemudian pada bagian sini, di sini juga ada anggrek ya. Dan bagaimana menjadikan tanaman hias anggrek seperti ini. Ini rajin berbunga ya, rajin berbunga seperti ini. Alangkah baiknya ketika sudah melalui masa bunga yang pertama dan kemudian bunganya itu sudah habis, maka pada bagian batang bunga ini ya, ini dipangkas, dan kemudian pada bagian sini ya, ini dikasih antiseptik, bisa Sedion ataupun yang lainnya, yang kemudian akan memunculkan pada bagian batang dari bunga tersebut itu di bawahnya seperti ini. Dan di sini untuk media tanam yang digunakan menggunakan arang, ada serabut dari pakis juga ya, seperti ini. Ada begonia violces juga, dan di sini juga sang pemilik memanfaatkan ada daun tanaman hias begonia tapak macan, juga ada tanaman hias ini Fustifolia tricolor yang bisa diperbanyak dengan cara stek daun. Senang banget ya. Dan di sini sama halnya seperti tanaman hias aglonema. Ini juga ada tanaman hias Divenbasia yang ketika dilakukan ini ya, split pemangkasan pada indukan yang memang sudah tua ya, dan kemudian ditanam kembali, ini hasilnya akan seperti ini. Banyak sekali tunas-tunas baru yang keluar dari mata tunas tanaman tersebut. Dan kemudian pada bagian di sini ya, di sini ada beberapa jenis tanaman hias aglonema ya. Di sini ada Rotundum Aceh. Kemudian ada Peperomia watermelon juga. Kemudian ada Dut Anjamani. Kemudian ada Aglonema Cosin. Kemudian di sini ada tanaman hias Aglonema Frozen.
cantik banget ya. Kemudian ada super white, aglonema super white. Dan ini info yang saya dapatkan ya, ini harganya 85.000 untuk tanaman hias aglonema super white ini. Sedangkan untuk tanaman hias Pilobirkin ini berdaun 9, ini harga 50.000. Kemudian juga ada suksom, ada begonia tapak macan, dan juga ada aglonema Dona Carmen. Dan di bagian bawahnya di sini ada tanaman hias escargot keong, ada moss carpet, juga ada begonia Marmaduke. Banyak banget ya koleksinya dan cantik-cantik banget. Dan kemudian di sini ada begonia requalet yang memang sangat cantik sekali dan sangat rimbun sekali. Dan saya juga bakalan melihat media tanam yang digunakan di sini sama seperti tanaman hias lainnya yang ada di sini ya. Di sini menggunakan media tanam tanah yang dicampur dengan sekam mentah dan bakar, namun ukuran tanahnya ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan campurannya. Terasa sangat padat sekali. Dan pada bagian pagar sini depan ya, di sini juga ada tanaman hias aglonema Biggroy. Kemudian juga ada tanaman hias aglonema Biggroy yang mutasi hijau. Ada tanaman hias yang aglonema ini ya, aglonema klasik. Kemudian juga ada aglonema Birkin. Ada anthurium bunga flamingo. Banyak banget. Dan meskipun berada di pinggir jalan raya, namun keadaan daunnya ini benar-benar segar sekali. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias, bagaimana juga perawatannya dan penggunaan media tanamnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.